Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Abu Dujanah karena setiap selesai menjalankan sholat subuh, Abu Dujanah langsung pulang ke rumah. Jarang sekali Abu Dujanah terlihat berzikir ataupun menunggu Rasulullah selesai berdoa. Wahai Abu Dujanah, apakah kamu tidak punya permintaan, permohonan yang perlu kamu sampaikan pada Allah sehingga kamu tidak perlu menungguku selesai berdoa? Kata Rasulullah. Abu Dujanah hanya menunduk, ia terdiam. Wahai Abu Dujanah, kenapa kamu selalu terburu-buru pulang setelah selesai sholat? Ada apa? Tanya Nabi. Suasana sangat hening. Kemudian dengan pelan Abu Dujanah menjawab, Ya Rasulullah, saya punya satu alasan untuk berbuat itu, katanya. Apa alasanmu, wahai Abu Dujanah? Coba kamu ceritakan kepada saya, kata Nabi. Ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Dia sangat kikir, dia sangat pelit. Di atas pekarangan rumah tetangga kami ini, ya Rasulullah, ada sebatang pohon kurma yang tinggi menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetangga saya itu berjatuhan dan mendarat di rumah kami, ya Rasulullah, kata Abu Janah mulai bercerita. Ya Rasulullah, kami adalah keluarga miskin. Anak saya sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, ya Rasulullah, apapun yang mereka temukan, apapun yang mereka dapatkan, akan mereka makan, ya Rasulullah. Oleh karena itu, ya Rasulullah, setelah selesai sholat, saya segera pulang sebelum anak-anak saya terbangun dari tidurnya. Saya kumpulkan kurma-kurma milik tetangga saya yang berceceran di halaman rumah. Kemudian setelah terkumpul, kurma-kurma itu saya antarkan kepada pemiliknya, kata Abu Dujanah. Abu Dujanah kemudian menggeser duduknya. Kemudian dia melanjutkan ceritanya. Ya Rasulullah, pada suatu hari saya terlambat pulang ke rumah. Ternyata anak saya sudah terbangun. Mereka menemukan kurma tetangga yang jatuh di halaman rumah. Mereka masih kecil-kecil, ya Rasulullah. Anak saya masih kecil-kecil. Tanpa berpikir panjang, anak saya langsung memakan kurma itu. Mata kepala saya menyaksikan sendiri ketika dia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah terjatuh semalam. Mengetahui itu, ya Rasulullah, saya masukkan jari tangan saya ke mulut anak saya itu. Saya keluarkan apapun yang sudah dimakannya, ya Rasulullah. Saya tak pernah membiarkan anak saya memakan kurma milik orang lain. Saya tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarga kami mendapatkan siksaan pedih di akhirat kelak, ya Rasulullah. Saya marah, ya Rasulullah. Kemudian saya katakan kepada anak saya, Nak, janganlah kamu permalukan ayahmu ini di akhirat kelak, ya nak. Anak saya menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalir air mata dengan sangat deras. Dia sangat kelaparan. Ya Rasulullah, kami katakan kembali kepada anakku itu, Anakku, hingga nyawamu terlepas sekalipun, sampai kamu mati sekalipun, aku tidak akan pernah rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya. Suasana pagi itu sangat hening. Mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujanah. Butiran air mata Rasulullah yang mulia berderai begitu keras. Rasulullah kemudian mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud oleh Abu Dujanah. Abu Dujanah kemudian menjelaskan pohon kurma itu adalah milik seorang laki-laki munafik. Kemudian Nabi Muhammad mengundang pemilik pohon kurma itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawar pohon kurma miliknya dengan harga yang sangat tinggi. Rasulullah berniat untuk membeli pohon kurma itu. Aku berniat membeli pohon kurma milikmu. Aku akan membayarnya dengan harga 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru. Dia disirami dengan emas merah. Tangkainya dari mutiara putih. Di situ ada bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah. Akan tetapi pria munafik itu dengan sombong menjawab, Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo, dengan hutang ataupun dengan cicilan. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan pelunasannya.
Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq masuk. "Saya akan membayarnya kontan dengan harga 10 kali lipat harga kurma yang lebih baik dari kurma milikmu," kata Abu Bakar. Pria munafik itu sangat senang. Dia setuju, kemudian menyerahkan pohon kurma miliknya pada Abu Bakar. Selanjutnya, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah. Abu Bakar memberikan pohon kurma itu untuk Abu Dujanah. Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu juga dengan Abu Dujanah. Sedangkan si munafik itu segera pergi. Dia berjalan pulang, kemudian mendatangi istrinya. Lalu ia bercerita tentang kisah yang baru saja terjadi. "Istriku, aku telah mendapatkan untung yang sangat banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus dari pohon kurma kita. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumah kita. Aku tetap akan memakannya lebih dulu, dan buah-buahan itu tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita sedikit pun," katanya dengan sangat licik. Pada malam harinya, si munafik itu tertidur pulas. Keesokan harinya dia bangun dan melihat pohon kurma yang sudah ia jual. Ternyata pohon kurma itu sudah tidak ada di tempatnya lagi. Pria munafik itu bingung. Dia mencari-cari di mana pohon satu itu. Ternyata pohon kurma miliknya sudah berpindah posisi. Kini pohon kurma itu berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah. Tempat asal pohon kurma itu tumbuh sudah rata dengan tanah. Seolah-olah tak pernah sekalipun pohon kurma itu tumbuh di atas tanah milik si munafik. Masya Allah, ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah yang menjadi berkah bagi Abu Dujanah. Sejak saat itu, Abu Dujanah dan keluarganya tidak pernah merasa ragu dan takut untuk memakan kurma dari pohon itu lagi. Sobat teman bercerita yang dirahmati Allah, kisah Abu Dujanah dengan pohon kurma milik orang munafik merupakan tamparan bagi kita yang membangunkan kita dari keterlenaan hidup selama ini. Di zaman ini, betapa manusia sangat mudahnya mengambil yang sebenarnya bukan haknya, bukan miliknya. Seakan-akan Allah tidak melihat apa yang dilakukan manusia, seakan-akan tidak takut pada ancaman dan azab Allah terhadap orang yang mengambil yang bukan haknya.